lagi, terus develop diri lagi gitu. So itu sih mitos menurut saya. Yang bisa promosi atau misalnya mendapatkan apa ya gaji yang lebih tinggi. Menurut saya mitos, betul satu dua mungkin ada kejadian seperti ini, tapi nggak harus sih. Kalau ditanya apakah saya kemarin S2 juga supaya otak saya tuh pengen saya latih lagi gitu, brain saya pengen saya bawa ke gym lagi gitu supaya lebih kuat. Jadi saya S2 supaya saya terlatih lagi untuk lebih berani berani ngomong, berani terus melakukan analisa gitu. Jadi bukan untuk promosi. Betul juga sebenarnya kalau di perusahaan-perusahaan BUMN atau misalnya perusahaan-perusahaan kalau nanti teman-teman kerja di PNS gitu ya, ada grade tersendiri betul, tapi in general buat saya ini mitos lah. Jadi malah buat saya fokus dulu ke pekerjaan. Ini beberapa mitos sih. Dan nomor 4 ya macam-macam lagi gitu. Nanti kalau misalnya ada mitos-mitos yang teman-teman pengen obrolin di akhir sesi ini boleh gitu. Tapi ini sebagian 3 mitos yang saya sering dengar. Gitu. Dan buat saya ini mitos. Ada truth-nya tapi in a different angle gitu. Mitos tentang kuliah dengan pekerjaan. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sudah lulus so good gitu ya, Anda sudah graduates, sudah lulus gitu ya, buat teman-teman yang lagi ngambil skripsi sebentar lagi akan lulus. So graduation is a good thing, tapi saya tahu betul teman-teman, saya juga karena kerja di HR, so I also understand di 2020 ini it's not easy, tidak mudah buat banyak orang, especially for those who actually graduating di tahun 2020, ini adalah tahun yang challenging gitu, karena banyak perusahaan juga yang susahnya banyak, tapi teman-teman mencari pekerjaan tidak mudah. So for that reason, aku harus empathize gitu. Aku juga ngerti kondisinya gitu. Tapi dibandingkan kita berkeluh kesah atau ngelihat situasi tersebut, look 2021 akan look different dan itu akan datang sebenarnya in the next 26 hari lagi kita akan berganti ke 2021 dan future is for you. Nah, better untuk ready. Makanya good buat teman-teman yang join hari ini di trainingnya Sinergi Selaras Academy gitu ya, bagus karena teman-teman jadi tahu gitu apa sih harus dipersiapkan gitu ya. What actually you need to prepare, apa yang HR lihat nanti di sesinya Mas Ferdi di minggu depan, gimana sih cara lu excel di interview. That's some of the thing yang teman-teman harus prepare. So graduation is one thing, tapi what's next after graduations itu yang jadi hal yang harus teman-teman siapkan. Ini ada beberapa hal yang ini saya ambil dari Google, di bawahnya ada. Memang ini bukan dari Indonesia, ya, ini berarti dari Australia. Tapi apa sih skills yang graduates atau yang orang gitu harus develop? Atau apa sih skills yang dilihat oleh HR gitu, yang HR lihat gitu ya? Ada beberapa, ini saya ada 3 slide. Saya mau nunjukin aja sebenarnya ada kemiripan gitu ya. Kalau ini dibilangnya komunikasi, teamwork, leadership, awareness, planning, organizing, initiative, cultural intelligence. Ini ada beberapa gitu. Tapi ini salah berapa? Salah 8 gitu ya yang dibutuhkan, yang dilihat sama HR atau yang dibutuhkan sama fresh graduate ketika mereka join ke perusahaan. Ada lagi ini dari googling yang lain gitu ya. Disebut ada critical thinking, disebut ada problem solving, ada analyzing issues, ada oral atau written communications, jadi menulis juga, ada lagi zamannya digital technology sudah mulai masuk gitu ya. Terus leadership, ada professionalism, ada career management. Kalau dilihat tadi dengan yang ini ada beberapa kemiripan gitu. Komunikasi disebut gitu ya, teamwork juga disebut, planning, analisa juga disebut. Jadi ada beberapa skills yang employers itu berarti kan perusahaan inginkan dari graduates, dari orang-orang yang lulus di perusahaan. So kita lihat dari 2 googling ini aja ada beberapa top skills yang atau top kompetensis yang sebenarnya pengen dilihat gitu ya oleh HR ketika Anda join perusahaan. Ini satu lagi, ini dari UK gitu ya, top 10 skills gitu. Jadi
Digital skills muncul di nomor 8, mirip lagi kayak tadi gitu ya, digital lagi. Teamwork kalau dilihat di 2 tadi berarti teamwork sudah muncul berkali-kali gitu ya. Jadi gimana cara Anda, kalau kita ngomongin teamwork kan sebenarnya gimana cara Anda bisa bekerja sama atau cara Anda berkolaborasi. Saya coba elaborate lah satu-satu gitu ya, biar kebayang. Temen kok, saya punya teman, saya bersosialisasi, atau teamwork atau kolaborasi kayaknya bukan sesuatu yang sulit. Oh iya betul, ketika Anda ketemu teman atau sahabat Anda di di universitas yang memang dekat gitu ya, yang Anda tahu, Anda kenal, gampang untuk sepertinya kayaknya kolaborasi bukan sesuatu yang sulit ya buat saya. Betul, tapi ketika misalnya teman-teman nanti masuk ke perusahaan, kolaborasinya di level yang berbeda gitu. Kolaborasinya bukan sama teman Anda, kolaborasinya sama Anda punya kerjaan, orang lain punya kerjaan gitu, sama-sama punya kerjaan. Gimana cara Anda bisa kolaborasi sama orang yang objektifnya beda sama Anda, tapi Anda butuh mereka. Ya itu enggak, kolaborasinya ini bukan kolaborasi yang sifatnya ya mau senang-senang aja gitu. Sepertinya teamwork atau kolaborasi ini menjadi hal yang gampang, enggak begitu. Tapi teamwork sama kolaborasinya ya in a different level yang kita lihat gitu. Jadi kenapa ini tetap kita pengen lihat, karena sekali fresh graduates ketika mereka join gitu ya di perusahaan, kemudian nggak bisa berkolaborasi, sangat individualistis gitu, nggak bisa kerjasama atau kebingungan ketika kerjasama sama orang lain. Nah, sebenarnya dipersiapkan di kampus lah, misalnya kayak ikut organisasi salah satunya, nanti kita juga akan bahas sedikit gimana cara bisa mengembangkan kemampuan kolaborasi atau teamwork ini. Yang kedua, tadi juga disebut ada beberapa kali gitu yang ngomongin soal problem solving, ini juga ada problem solving gitu ya di sini. Problem solving itu adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, gitu ya. Gimana Anda bisa ada satu problem, ada satu kendala, kemudian Anda memecahkan kendala tersebut. Nah ini juga adalah hal yang kita pengen lihat gitu dari fresh graduates. Contohnya apa sih? Contohnya sebenarnya kadang-kadang yang jadi salah satu problem ketika college, ini kalau saya ngomong ke diri saya yang dulu gitu ya. Di awal-awal saya berkarir pun saya ngerasa ini saya lumayan kurang gitu. Sebenarnya kalau saya bisa, saya mungkin bisa lebih cepat lagi gitu excel karirnya gitu. Problem solving ini kadang gini, sebagai college yang baru lulus, college graduates gitu ya, Anda baru lulus, kadang ketika ada masalah jadinya tuh karena kita ngerasa baru gitu ya, kita jadi ragu-ragu untuk solve problem tersebut. Jadi kita punya nature adalah nunggu, atau kita punya nature adalah nanya ke bos kita langsung. Ada masalah ini nih, Pak, ini ada masalah ini harus gimana ya? Gitu. Satu kali dua kali karena satu kali dua kali dengan Anda atau teman-teman nanti membawa alasan kan saya baru lulus gitu ya. Oke, that's totally fine. Tapi ada juga ternyata lulusan-lulusan lain yang sama dengan Anda, tapi yang punya proactiveness, dia lebih proaktif gitu. Jadi ketika ada masalah, dia betul jelasin masalahnya, Pak, saya ada masalah, misalnya contoh, saya ada masalah di perhitungan apa, misalnya perhitungan sales-nya. Misalnya Anda bekerja sebagai sales admin, contohnya paling mudah gitu ya. Ada masalah nih Pak di perhitungan sales admin-nya gitu. Ada yang datang dengan hanya membawa masalah, kemudian ya sudah nanya bosnya, bos ini saya harus ngapain nih Pak, gitu, atau Bu. Ada juga mungkin teman Anda, lulusan yang sama yang lebih terlatih, datang dengan, Pak ini ada masalah, tapi saya udah lihat nih Pak, di datanya ini, masalahnya tuh di sini, 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 yang bisa kita lakukan adalah 1, 2, 3. Gitu. Jadi dia datang dengan bukan cuma membawa masalah, tapi dia membawa masalahnya betul, dia aware ada masalah, tapi dia juga membawa beberapa option solutions. Dan yang dia lakukan adalah menyediakan beberapa solusi ini, kemudian bertanya ke manajernya gitu. Kalau menurut Bapak mana yang paling pas ya Pak yang harus saya lakukan? Atau Bapak ada feedback atau Ibu ada masukan lain nggak? Nah ini yang membedakan gitu. Mungkin sama-sama membawa masalah ke manajer, kasih heads up ke manajer bahwa ada problem, tapi yang satu kasih beberapa options. Nah skill-skill begini yang nanti ketika Anda udah join gitu ya ke perusahaan menjadi penting. Yang ketiga business acumen, ini mungkin nggak disebut di 2 slide yang sebelumnya, tapi I think sebagai fresh graduates mungkin ini belum lah. Jadi kalau yang nomor 3 ini saya nggak terlalu setuju sebenarnya. Tapi business acumen ini apa? Business acumen ini kan sebenarnya adalah sepaham apa Anda tentang bisnis gitu. Tapi as you grow your career, nanti ketika Anda udah masuk ke perusahaan dan Anda berkembang karir Anda, penting banget sih. Ini malah menurut saya membedakan bukan di college graduate sih,
tapi nanti di yang middle management ke atas, sejauh mana Anda mengerti bisnis itu akan mempengaruhi karir Anda ke depannya. Nah, yang 4 buat saya penting, ini plan and organize. Tadi juga disebut di 2 slide sebelumnya gitu tentang planning, tentang organizing. Nah, kalau ini apa sih? Kalau ini kemampuan semacam project management lah. Ini sejauh mana Anda bisa kalau misalnya dikasih kerjaan gitu ya, Anda tahu nih gimana cara bikin timeline-nya, gimana cara menyelesaikan pekerjaannya. Nah, hal-hal begini sebenarnya kan dipelajari juga ketika Anda ada di kampus. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya adalah salah satu pertanyaan yang biasanya nanti HR akan tanyakan sih kepada fresh graduates gitu. Gimana cara Anda mempersiapkan atau memplan atau memanage sesuatu di tengah-tengah pekerjaan Anda. Contoh-contoh pertanyaannya nanti Mas Ferdi mungkin di sesi berikutnya akan lebih banyak bahas gitu. Tapi contoh pertanyaannya misalnya apakah Anda pernah melakukan multitasking? Jadi Anda punya beberapa pekerjaan sekaligus. Contohnya Anda belajar, Anda juga ada organisasi, misalnya Anda ketua himpunan, atau Anda ketua apa, atau Anda menjadi tim senat gitu ya, tapi Anda juga punya kewajiban sebagai misalnya adik atau kakak gitu di keluarga. Nah, tiba-tiba tiga-tiganya punya punya aktivitas yang penting. Gimana cara Anda melakukan planning, gimana cara Anda organize 3 hal ini. Plus saya juga punya skripsi misalnya, nah gimana Anda menggabungkan semua ini. Nah itu ketika Anda nanya gimana saya bisa attract HR ya, HR tanyanya kayak gitu-gitu tuh. Hal-hal kayak gini nih yang akan tanya sama HR gitu. Pernah nggak Anda punya pengalaman di mana Anda ada beberapa aktivitas dan Anda harus memplan, Anda harus mengorganize, atau Anda harus membuat priority. Bagaimana cara Anda melakukannya atau cara teman-teman melakukannya. Nah, yang kayak gini-gini harus mulai Anda pikirkan gitu, mulai ditulis. Kompetensi-kompetensi ini penting dan ini jadi kompetensi-kompetensi yang biasanya dipertanyakan ketika di interview sih. Yang kelima, decision making, ini cara Anda mengambil keputusan. At least pengalaman saya ketika saya join di beberapa perusahaan, sebelum pertama kali saya di Astra juga ini salah satu pertanyaan. Ketika saya join ke tempat lain juga ini jadi salah satu pertanyaan yang biasanya ditanyakan sih. Jadi gimana cara Anda mengambil keputusan gitu ya. Nah ini bisa dilakukan ketika Anda ikut organisasi, atau ketika Anda misalnya memilih tema skripsi. Itu kan hal-hal sederhana yang nggak pernah Anda pikirkan, atau nggak pernah teman-teman pikirkan ya. Maksudnya kalau ditanya, gimana ngambil keputusan gitu ya, terus langsung bingung gitu, waduh, saya nggak pernah ambil keputusan gitu, karena saya belum. Nah, padahal hal kecil kayak menentukan tema skripsi, atau misalnya Anda menentukan atau membuat satu keputusan, Anda misalnya ketua sebuah acara di kampus, kemudian Anda harus membuat keputusan misalnya tanggalnya tanggal berapa, atau misalnya Anda harus membuat keputusan misalnya topik atau tema si acara tersebut tentang apa. Hal-hal kayak gitu sebenarnya bisa Anda jadikan contoh, teman-teman jadikan contoh, tapi nggak pernah dipikirkan aja sih. Yang keenam, ini communication skills, ini disebut di sini, disebut di slide sebelum-sebelumnya, ini udah jadi top, buat saya ini salah satu one of the highest lah, yang paling penting gitu ya. Jadi cara Anda berkomunikasi gitu, cara Anda menyampaikan diri Anda. Nah ini hal yang buat saya bisa dilatih. Waktu Anda di kampus, Anda pasti melatih ini juga ketika apa? Ketika Anda melakukan presentasi, pasti kan ada dong presentasi di kelas gitu ya. Ini salah satu tempat latihan Anda gitu ketika ada presentasi di kelas. Atau misalnya skripsi, pasti kan juga ada presentasinya gitu ya. Ketika Anda berkomunikasi dengan dosen pembimbing atau dosen yang lain lagi, itu kan juga communication skills. Nah, ini dilatih sih. Dan ini memerlukan kepercayaan diri, dan percaya sama saya, communication skills ini menjadi pembeda, bisa menjadi benar-benar kayak garis tipis banget antara orang-orang yang akhirnya diterima bekerja dengan yang tidak diterima bekerja. Karena saya menemukan betul ketika saya interview sama orang, dan ketika mereka berkomunikasi aja bingung, ketika mereka bukan menjual ya, kalau menjual kan kesannya jadi jual diri. Ketika mereka merepresentasikan diri mereka gitu ya di depan HR, itu nggak confidence. Jadi kita juga bingung sebenarnya, orang ini kayak nggak ada confidence ya, kayak kebingungan. Nah ini penting sih, nomor 6 communication skills. Ini baik Anda masih di kampus atau setelah Anda lulus dari kampus, pastikan Anda melatih ini sih gitu. Apalagi nanti di sesinya Mas Ferdi lagi ya, saya selalu ke depan gitu, nanti di interview ini menjadi hal yang penting sih, communication skills. Dan ini harus dilatih. Yang ketujuh, assertiveness sama influence. Assertiveness apa sih? Assertiveness itu kemampuan Anda ya ngomong apa adanya gitu. Jadi ngomong secara jujur. Sama meyakinkan orang lain tentu ada, dan digital skills. Nah ini beberapa top 10 skills yang dibutuhkan, yang menjadi penting, dan ini disebutkan juga berulang-ulang di yang sebelum-sebelumnya, jadi penting buat graduates untuk land a job.
Mungkin pertanyaannya pasti jangankan interviewnya aja Mas gitu. Sekarang aja misalnya kita udah ngirim CV aja belum tentu dapat gitu karena memang susah. Saya setuju. Tapi yang saya mau kasih tahu adalah look seperti yang saya bilang 2021 soon datang gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat karir saya gitu ya, saya mau langsung bilang bahwa apakah semua karir saya itu berdasarkan karena saya melakukan sesuatu, enggak juga. Itu datang karena ada kesempatan. Tapi percayalah kesempatan datang ini penting ya. Ini penting buat semua lulusan dan semua yang sedang mencari bekerja dan semua yang masih kuliah juga ya. Kesempatan datang buat mereka yang siap. Oke. Kesempatan datang buat mereka yang siap. Jadi nanti ketika kesempatan itu datang dan Anda nggak siap ya salah Anda sendiri. Gitu. Jadi jangan karena misalnya susah kemudian jadi berhenti berusaha, jadi berhenti memprepare atau mempersiapkan diri Anda. Gitu ya. Jadi percayalah kesempatan datang ketika Anda siap gitu. Contoh misalnya kayak saya ketika join Facebook Singapura, saya yakin kok itu bukan saya sendiri, pasti ada ratusan gitu ya orang di interview gitu ya. Tapi mungkin saya satu lebih ready, lebih ready aja gitu karena saya melakukan apa yang menjadi pekerjaan saya dengan baik. Kemudian ketika interview mungkin saya mempersiapkan diri dengan benar-benar mempersiapkan diri mati-matian gitu ya sehingga saya siap. Nah, buat teman-teman ini adalah salah satu hal yang penting gitu. Ketika nanti misalnya akhirnya kesempatan interview datang, pertanyaannya apakah teman-teman sudah memikirkan apa ya contoh-contoh teamwork yang saya lakukan, contoh-contoh problem solving yang saya lakukan di kampus, apa ya contoh prioritas yang saya lakukan di kampus, apa ya contoh-contoh yang bisa saya kasih ke HR, gimana cara saya mengorganize atau memplan sesuatu, gimana ya cara saya mempersiapkan untuk saya bisa communication skill saya lebih baik, supaya saya lebih percaya diri ketika saya, nah hal-hal ini penting untuk dipersiapkan gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa land a job gitu. Kita coba ke menti.com lagi boleh nggak ya, terus masukin ini yang sama. Saya mau nanya aja sih, kalau dari teman-teman, menti.com, terus 633634 bisa masuk ke yang tadi lagi. Nah, ini ada 5 kompetensi sih yang saya masukin, yang mungkin nggak ada di sana. Tapi proaktif ini tadi ada, saya masukin feedback seeking. Kalau menurut teman-teman, kompetensi mana sih ketika ada fresh graduate masuk kerja, itu dianggap kurang banget. Ternyata kurang nih kompetensi ini gitu, nggak ada di fresh graduate yang kita kadang-kadang kenapa pengennya nyari profesional gitu ya, atau nggak gampang gitu ditemuin dari fresh graduate itu yang mana ya? Yang kurang. Komunikasi satu orang, ayo pilih proaktif, feedback seeking, oke, feedback seeking sama ini komunikasi, feedback seeking, problem solving, oke. Ada lagi? Problem solving, oke. Oke. Nunggu jawabannya ya, nggak ada jawaban yang benar sih, nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah. Saya cuma pengen tahu aja di bayangan teman-teman apa gitu ya. Tapi kalau masa jawabannya benar atau salah berdasarkan research itu nggak ada. Tapi kalau teman-teman nanya saya gitu ya, yang paling kurang betul sekali ini yang paling banyak gitu ya. Buat saya problem solving adalah sesuatu yang sangat kurang ditemukan saat ini di fresh graduates gitu. Karena kadang-kadang ini membutuhkan experience betul dan membutuhkan keberanian sih. Karena kan ketika Anda menemukan masalah dan Anda tahu ada masalah dan mencoba memprovide solutions, itu bukan sesuatu yang gampang. Takutnya ntar dulu solusi saya salah, saya nggak pede gitu ya. Nanti dianggap saya sok tahu. Nah itu hal-hal begitu sebenarnya tolong itu mitos. Itu mitos. Percaya sama saya, bos, manajer Anda ketika Anda nanti join gitu ya atau Anda bergabung di perusahaan itu akan senang sekali ketika Anda datang sebagai fresh graduates tapi dengan kepercayaan diri yang tinggi. Bu, saya tahu masalahnya ini. Saya udah coba cek datanya. Kayaknya ini deh Bu yang bisa jadi solusinya. Menurut Ibu gimana ya? Ini penting banget. Jangan cuma bawa masalah, ngasih tahu masalah itu semua orang juga bisa. Ini betul banget problem solving. For some reason ini juga benar. Yang berikutnya adalah yang ketiga sih. Jadi khususnya ini bukan yang ketiga, maksudnya yang ada 3 orang ini yang jawab si feedback seeking. Ini bukan cuma fresh graduates, tapi Indonesia secara umum, culture kita atau budaya kita bukan budaya yang gampang nerima feedback atau ngasih feedback.
kalau istilahnya budaya kita tuh baperan. Oke, budaya kita tuh baper banget. Nah, pengalaman yang bisa saya sharingkan adalah ketika saya pun ditempa dengan apa ya, ditempa dengan belajar betul ketika saya di Facebook Singapura kemarin sih. Bagaimana saya yang biasanya merasa bahwa saya top apa ya, kayak kalau di kerjaan tuh saya kayak top students gitu. Saya selalu melakukan apa yang terbaik begitu. Ternyata ketika saya join di sana, saya dapat feedback dan itu berkali-kali, dan kadang saya sendiri kayak nggak kayak apa ya, sempat kayak ngerasa nggak, jadi nggak percaya diri gitu, sempat ngerasa tuh bener nggak ya gue join ke sini gitu ya, kayaknya sulit banget di sini gitu. Nah tapi saya belajar bahwa ternyata yang namanya orang-orang sukses gitu ya, yang nantinya sukses itu orang-orang yang terbiasa menerima feedback, dan fresh graduates, jangankan fresh graduates gitu ya, bahkan orang-orang yang sudah bekerja lama, feedback seeking ini menjadi masalah yang complicated. Karena buat saya ya, jujur, karena ketika saya pindah, karena saya punya pengalaman di sana, jadi saya bisa membandingkan. Karena buat saya bukan budaya kita sih menerima feedback, bukan budaya kita ngasih feedback ke orang. Kita lebih senang kalau ada apa-apa, apa yang lebih kita senang adalah ngomong di belakang. Kita lebih senang gosip di dapur, gosip di pantry gitu ya, instead of ngasih langsung feedback ke orang tersebut. Nah, yang saya lihat ini juga jadi pembeda, bukan cuma di fresh graduate ya, by the way, yang feedback seeking. Bahkan mereka yang profesional, yang bahkan yang benar-benar bakal maju dan sukses adalah mereka yang terima feedback. Gitu, karena ini adalah kompetensi yang nggak gampang. Tapi ya buat saya sih dua ini memang yang, apalagi fresh graduate gitu. Jadi problem solving is one thing, feedback seeking is another thing gitu. Tapi ada juga yang jawab komunikasi yang proaktif, which is fine. Saya balik lagi ke sini saya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kadang-kadang saya coba ngebayangin doang. Ini ada yang tahu nggak ini siapa? Coba di chat. Ada yang tahu kan namanya? Coba jawab di chat. Fotonya pencet. Mark, oke. Ya, dia adalah Mark Zuckerberg gitu ya. Mark Zuckerberg. Dia pendiri Facebook. By the way, meskipun saya udah nggak kerja di Facebook, saya cuma mau ngasih tahu bahwa Facebook itu juga yang punya Instagram, Facebook itu juga yang punya WhatsApp gitu ya. Mungkin ada yang udah tahu, nggak apa-apa. Kalau yang belum tahu ya gitu. Jadi Facebook itu punya Instagram, punya WhatsApp, punya Facebook, sama dia punya namanya Oculus lah. Oculus itu yang AR VR, yang virtual reality. Saya waktu lihat dia gitu ya, ini contoh juga nih, dia bahkan kagak lulus gitu ya, dia drop out. Bukan, saya nggak nyuruh teman-teman yang semester 7 untuk drop out ya. Cuman intinya buat saya, apa ya yang kira-kira dia lakukan gitu ya ketika ada di kampus itu. Saya cuma berpikir sih, ini bukan buat apa ya, bukan buat sharing juga sih. Jadi cuman lebih ke ketika Anda melihat orang-orang besar seperti Mark, atau misalnya berikutnya tadi ada Najwa Shihab ya. Apa sih yang mereka lakukan gitu ya di kampus, dan bahkan life after kampus gitu ya, ketika mereka udah lulus dari kampus dan mereka bekerja, apa yang dua orang ini lakukan yang membedakan mereka sehingga mereka bisa besar sekali ya. Kalau yang saya lihat ya, ini nanti jadi masukan mungkin di sesinya Pak Asar yang ketiga gitu ya. Maksudnya gimana cara Anda berkembang ketika Anda udah ada di pekerjaan. Tapi this is one thing yang saya juga ajarkan ke adik saya sih, bahwa kalau tadi kita bilang mitos background Anda harus sama dengan pekerjaan Anda, itu mitos. Contohlah saya paling gampang ya, saya dari hukum kemudian ke HR, jauh sekali gitu ya. Tapi ada satu yang saya lihat sama gitu, kalau saya ingat orang-orang besar kayak gini. Meskipun mungkin background mereka nggak sama dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau dalam hal ini ya kayak si Najwa sih, tadinya hukum, dia hukum UI juga by the way, ini senior saya, jauh. Tapi kemudian dia kan ke news gitu ya, masih ada kaitannya sih, masih ada kaitannya gitu. Meskipun akhirnya tapi dia ke media gitu ya. Tapi yang saya lihat satu, background sama kerjaan mungkin nggak sama, tapi ketika mereka bekerja, mereka setia dan mereka loyal sama apa yang mereka cintai di pekerjaan mereka. Itu yang saya coba lakukan sih. Jadi meskipun background saya nggak sama dengan apa yang saya kerjakan saat ini, tapi di pekerjaan, if you see my career, 13 years, I am loyal to my role, gitu ya, di human resource. Betul saya pindah-pindah, saya pernah di training development, saya pernah di industrial relations, saya pernah di performance management, saya belajar tentang engagement juga, saya belajar beberapa hal, tapi saya loyal kepada apa yang saya kerjakan, dan itu sesuatu yang saya sukai. Jadi yang saya lihat sih sebenarnya apa yang membedakan mereka ketika mereka di kampus, pasti mereka belajar benar-benar. Saya tahu bagaimana Najwa belajar di Fakultas Hukum gitu ya, salah satu top students. Jadi mereka belajar benar-benar di kampus,
mereka start karir mereka dengan sesuatu yang mereka sukai juga, dan kemudian mereka loyal dengan pekerjaan mereka. Mereka loyal dengan apa yang mereka lakukan. Jadi that's one thing yang saya lihat sih membedakan ya, dengan apa yang membedakan orang-orang seperti ini kenapa mereka bisa jadi besar. Nah, ini saya juga sedang praktekkan. Saya mau benar-benar loyal dan dalemin apa yang saya ketahui tentang HR. Gitu. Nah, pertanyaannya kan adalah ini kan temanya atau topik yang di bagian saya kan gimana cara creating a value experience atau creating apa ya, membuat nilai-nilai yang ketika Anda di kampus itu jadi berharga, jadi bernilai gitu yang Anda lakukan di kampus. Gimana cara jadi berharga? Ya paling sederhana adalah dikonekin dengan tadi gitu, dengan kompetensi ini. Pertanyaannya adalah sekarang gimana cara nyambungin apa yang Anda kerjain di kampus. Jadi buat teman-teman yang masih ada di kampus, so you still have time untuk preparing. Buat yang sudah lulus dan baru lulus dan sedang mencari pekerjaan, it's time untuk lihat, relook. Kalau tadi saya lihat ada spion gitu ya, look kayak punya spion, lihat ke belakang, sebenarnya apa yang Anda lakukan di kampus, dan kaitkan dengan top kompetensis yang jadi incerannya HR gitu. Dan mulai pikirkan, mulai renungkan, mulai tulis gitu. Jangan nanti ketika interview Anda ditanya, coba dong ada nggak satu contoh di mana Anda memprioritaskan sesuatu ketika Anda di kampus. Terus kebingungan, terus ngasih contohnya nggak strong, nggak kuat, gitu ya. Nanti di sesi kedua sama Mas Ferdi bisa banyak tanya, gitu ya, tentang tips-tips, tentang trik, tentang apa sih biasanya yang HR suka tanyakan, gitu ya, ketika interview fresh graduates. Tapi gimana cara creating value experience adalah konekin dua ini. Apa yang Anda lakukan di kampus, apa yang Anda sibuk di kampus, dikonekin dengan apa kompetensi yang dilihat dan bagaimana Anda marry atau mengawinkan dua hal ini, gitu ya. Nah ini contoh lah, waktu Anda di kampus Anda mahasiswa yang mana, gini lucu-lucuan aja lah ya. Saya akan quick cepat aja gitu. Ada yang ya dagang gitu ya, kerjanya dagang, ya nggak apa-apa juga. Apakah mahasiswa pedagang salah? Nggak juga gitu. Jadi ketika Anda jadi mahasiswa pedagang gitu yang gayanya begini gitu ya, Anda bisa bilang bahwa oh saya melakukan multitasking gitu. Saya di kampus tapi saya juga berdagang untuk misalnya membiayai biaya semesteran saya. Buat saya sebagai HR itu berarti Anda melakukan beyond your role gitu. Jadi role Anda adalah belajar tapi Anda melakukan hal lain. Atau misalnya Anda berdagang karena Anda pengen belajar hal lain, Anda pengen belajar skills lain. Itu kan juga menunjukkan eagerness Anda gitu. Jadi nggak salah juga gitu ya. Ada juga mahasiswa tak kasat mata, ini yang kerjanya hilang gitu ya. Di absen ada, tapi orangnya ngilang-ngilang gitu ya. Auranya misterius, buronan dosen gitu ya. Tapi ya mungkin dia melakukan hal yang lain gitu yang bagus juga, atau misalnya kayak Mark Zuckerberg gitu cabut tapi kemudian dia melakukan hal lain yang nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi ini tipe-tipe mahasiswa lah ya. Ada yang skripsi warrior, ini kerjanya pokoknya skripsi gitu ya, pegang dokumen banyak supaya kelihatannya kayaknya siap gitu ya. Handphone standby, nungguin chat dan message dari dosennya gitu ya. Pulpen standby, pokoknya ini skripsi warrior banget lah, pejuang skripsi. Nah ini mungkin yang semester 7 Anda lagi ada di posisi ini gitu ya. Ada yang masih stylist gitu ya. Nah ini mungkin juga ada gitu yang kerjanya, ya nggak apa-apa juga gitu ya, nggak ada salahnya juga. Nah pertanyaannya adalah kapan sih pertama kali perusahaan gitu ya, maksudnya tipe mahasiswa apapun kalian, nanti kita abis ini kita akan lihat gitu ya beberapa contoh-contoh yang sebenarnya mungkin berlalu begitu aja, tapi sebenarnya bisa jadi kekuatan kalian, bisa jadi juga story kalian yang kalian sampaikan nanti ketika kalian interview. Gitu. Nah, tapi pertanyaannya kapan sih pertama kali perusahaan melihat potensi? Apakah kompetensi ini ada di kalian? Jawabannya adalah interview. Nah, makanya kenapa sesinya yang dibuat oleh Sinergi Selaras Academy ini kan jadi kayak satu kesatuan gitu ya, karena nanti setelah ini akan ada latihan interview sama Mas Ferdi gitu. Karena kapan kalian bisa jualan? Betul, pertama kali adalah resume CV. Udah banyak sekarang sebenarnya webinar atau CV template sharing udah banyak gitu ya. Buat saya persiapan CV penting, tapi paling penting sebenarnya adalah ketika Anda diterima dan Anda kemudian, maksudnya diterima pertama kali dan Anda memasuki proses interview, itu jadi penting. Karena itu adalah momen of truth gitu ya, momen yang paling penting yang dimana HR akan melihat potensi Anda. Karena kan apalagi sekarang virtual lagi ya, kita nggak bisa melihat Anda secara langsung. Jadi pastikan Anda ikut sesi kedua nanti supaya mempersiapkan diri gimana sih cara interview yang oke gitu. Karena interview adalah momen pertama kali HR ngelihat ada nggak teamwork di Anda, ada nggak problem solving di Anda, ada nggak
kemampuan untuk plan sama organize di Anda. Nah, ini jadi penting. Nah, kalau nanti resume Anda udah Anda siapkan dan Anda akan dipanggil interview, make sure bahwa Anda mempersiapkan hal-hal ini. Pak atau Bang, tapi kan saya belum kerja. Tapi kan saya belum punya terlalu banyak pengalaman. Betul, setelah ini gitu ya, kita akan lihat beberapa contoh-contoh, ada beberapa juga yang contoh-contoh sederhana gitu, yang fun, yang lucu-lucuan buat kita bahas gitu. Nanti tolong di chat, kan nanti ada chat ya. Menurut Anda apa kompetensi yang bisa Anda jual sebenarnya dari kejadian-kejadian ini gitu ya. Yang pertama sih organisasi, ini saya sharingkan dulu gitu ya. Pasti Anda punya dong organisasi yang Anda ikuti di kampus gitu ya. Misalnya ikut senat atau ikut, dulu saya bahkan di kampus ikut ini, organisasi kerohanian. Tapi itu saya jadikan contoh juga tuh waktu saya interview di Astra. Saya ingat betul itu ya. Nah, di kolom chat coba dong apa sih value yang kalian pelajari dari organisasi. Kalau kita value itu berarti kan creating value experience. Kalau saya ganti value ini dengan kompetensi, saya balik sini gitu ya. Ini kompetensinya. Gitu ya. Apa sih kompetensi yang kalian pelajari dari organisasi? Aku mau tahu dong, coba di kolom chat sambil nungguin chatnya masuk. Apa aja kalau kalian organisasi itu apa aja yang kalian pelajarin? Apa aja yang bisa kalian jual dari kalian ikut organisasi? Teamwork, oke, thank you Bunga. Apalagi? Teamwork, leadership, problem solving, oke. Komunikasi, oke. Decision making, thank you Bunga. Bagaimana kerjasama dan cara berkomunikasi dengan orang yang punya beda kepribadian, good. Ada lagi? Dari Kristiani, bagaimana kerjasama dan cara komunikasi dengan orang berbeda kepribadian. Bunga bilang decision making dan teamwork. Davin bilang teamwork, leadership, problem solving. Reva bilang komunikasi. Ada lagi yang lain? Nah, memecahkan masalah dan belajar untuk mengerti pribadi. Oke, thank you. Nada Tirta, memecahkan masalah dan belajar untuk mengerti pribadi. Oke. Bertanggung jawab pada acara, betul. Oke. Ini adalah jawaban-jawaban yang sangat bagus. Jawaban-jawaban yang sangat bagus. Akan lebih bagus, ya. Akan lebih bagus ketika nanti kalau kalian interview atau kalian interview atau ngobrol sama HRD gitu ya. Misalnya contoh Bunga deh. Contoh misalnya Bunga bilang decision making gitu ya. HR itu akan cari tahu real sampelnya apa gitu ya. Jadi makanya saya bilang di sini kan sebutkan contoh spesifiknya gitu ya. Jadi ini adalah a good answer, tapi akan lebih bagus ketika Anda tahu contoh spesifiknya apa. Oh, decision making ini terjadi ketika misalnya saya ikut organisasi X, dan di organisasi ini waktu itu kita ada masalah, kita harus memutuskan apakah misalnya kita mau menggunakan dana dari internal atau misalnya kita mau menggunakan dana dari eksternal. Dan yang kami lakukan adalah kami melakukan A, B, C dengan tim, kita berdiskusi dan akhirnya kita melakukan pengambilan keputusan melalui voting. Atau misalnya akhirnya saya sebagai ketua acara mengambil keputusan ini, alasannya A, B, C, D. Nah, nanti again ya, saya jualan lagi di next session, pastikan Anda ikut, ajak teman-teman Anda juga ikut di next sessions, interview sessions, which is itu pertanyaan-pertanyaan begini akan jadi penting buat Anda mempersiapkan diri. It's a good thing untuk tahu, oh ada kompetensinya ini yang saya pelajari. Tapi contoh nyatanya apa? Itu yang buat saya penting. Sangat penting, dan Anda harus tulis. Gitu ya. Contoh-contohnya apa Anda harus tulis. Percaya sama saya, mereka yang berhasil pasti mereka yang udah mempersiapkan diri, nulis. Kan ada yang bilang ya, ketika Anda pikirin itu paling berapa persen. Ketika Anda nulis, sekian persen lagi nambah. Ketika Anda sharingkan ke orang, atau ketika Anda latih, Anda keluarkan dari mulut Anda, itu jadi 100% gitu ya. Semua hal yang Anda prepare. Jadi buat saya, pikirkan saat ini kita lagi diskusi nih ya. Ntar Anda mulai tuliskan sebenarnya apa sih yang saya pelajari di organisasi saya gitu ya. Kemudian, oh misalnya contoh, Nada Dirta bilang memecahkan masalah. Memecahkan masalahnya apa? Contohnya waktu di organisasi, apa case-nya, apa situasinya, apa yang saya lakukan. Yang bisa menunjukkan bahwa saya punya kompetensi problem solving. Sampai ke titik itu Anda harus detailkan supaya nanti ketika Anda interview Anda ready. Oke. Hal lain lagi apa coba? Saya di chat saya mau dengar lagi dari teman-teman semua. Yang berikutnya coba dari belajar sungguh-sungguh gitu ya.
Apa kompetensi yang bisa Anda jual? Misalnya, wah saya mendapatkan IPK 3,4 dan ini salah satu contoh saya apa? Bertanggung jawab, fokus, oke fokus. Kristiani bilang fokus, good, apalagi? Ayo yang lain, yang saya belum dengar, bukan suaranya, saya belum dengar chatnya. Belajar sungguh-sungguh aja bisa jadi sesuatu yang Anda jual ke interview. Mana nih? Apa kompetensi yang bisa Anda, atau entah kompetensi, entah value yang bisa Anda kemas, yang bisa Anda bikin ketika Anda jualan ke HR. Ada lagi nggak? Fokus doang, yang lain nggak ada? Dengan belajar bersungguh-sungguh? Sambil saya minum dulu ya. Udah, fokus aja. Gak ada yang lain nih? Kerja keras. Thanks, Bung. Oke, beberapa tuh ini. Tuh, ada kan? Hard work, pas tuh. Kerja keras, komitmen, konsisten. Thank you, Hafiz. Bertanggung jawab dengan apa yang dipunya, betul. Ada lagi hal-hal lainnya. Hard work, ada basic knowledge loh. Ini belajar sungguh-sungguh menunjukkan misalnya Anda lawyer ya, Anda fakultas hukum, Anda daftar lawyer. Atau misalnya Anda akuntansi, Anda daftar misalnya ke konsultan ke konsultan akuntansi gitu ya. Dia nunjukin bahwa Anda punya basic knowledge yang siap Anda apply. Saya bekerja keras, belajar bersungguh-sungguh agar dapat mewakili fakultas di kompetisi Asia Pasifik. Thank you, Rizka. Jadi salah satu yang bisa Anda tunjukkan adalah hard work sama komitmen sama tanggung jawab gitu. Jadi that's good gitu ya. Bahkan di belajar sungguh-sungguh Anda juga bisa ngasih tahu kompetensi soal research, soal Anda menganalisa gitu ya. Semua skripsi yang Anda lakukan, semua research yang Anda lakukan, don't let it go waste gitu. Itu yang saya pikirkan ketika saya boleh ngomong ke saya yang 13 tahun, 14 tahun lalu. Kadang-kadang saya nganggap apa yang saya lakukan di kampus it's just go. It's just gone. I wish dulu ada kayak acara yang dibikin sama Sinergi Selaras gini sih, yang bisa bikin saya duduk kemudian saya dengerin, oh iya saya harus mempersiapkan diri. Ya saya sih happy dengan where I am now, makanya saya mau gitu sharing balik ke teman-teman. Penting banget loh apa yang teman-teman lakukan, bahkan even kayak belajar bersungguh-sungguh itu penting, karena ada kompetensi yang bisa Anda jual. Oke, don't let it go waste. Berikutnya, diskusi kelompok. Apa yang bisa Anda pelajari? Apa ya value yang Anda create? Kan value creation temanya. Apa ya value yang Anda create? Apa kompetensi yang bisa Anda jual dari diskusi kelompok? Saya tunggu lagi di chat. Ayo. Mana? Ada? Apa? Diskusi kelompok. Apa value-nya? Menerima pendapat orang lain. Thank you. Hanifah, betul sekali. Menghargai perbedaan pendapat. Thank you, Rizka. Cara menyelesaikan masalah dengan perbedaan perspektif. Betul sekali. Thank you, Kristiani. Ada lagi? Oke. Mengontrol ego, berbagi tugas, thank you. Mengontrol ego agar tidak dominan, betul. Melihat perbedaan, betul sekali. Ini ada teamwork lah ya. Teamwork tuh semua tuh yang disebut sama Kristiani, melihat perbedaan, yang dibilang sama Aras berbagi tugas, terus menghargai perbedaan pendapat, kata Rizka, menerima pendapat orang lain, itu semua ada di teamwork gitu ya. Dan kemudian ada yang bilang komunikasi, ada yang bilang problem solving, sama gimana cara Anda influencing skills itu, meyakinkan orang. Jadi bahkan dari hal sederhana seperti diskusi kelompok, Anda bisa cerita gitu. Contoh misalnya, pernah nggak sih Anda punya, biasanya nih pertanyaan HR gitu, pernah nggak Anda di kampus di mana Anda punya konflik, atau misalnya Anda bersinggungan dengan orang lain, atau punya berbeda pendapat dengan orang lain. Langsung pikirin, oh ada diskusi kelompok, ada contohnya ini, saya pernah melakukan ini. Nah, itu yang saya bilang preparations make a difference.
Jadi ketika ada pertanyaan begitu, Anda tahu. Bahkan hal-hal kecil kayak diskusi kelompok, don't let it go waste. Karena ada hal-hal yang Anda pelajari di situ. Next, skripsi, tesis. Coba, apa yang bisa Anda, ini jadi salah satu jawaban saya sih dulu ketika saya di interview. Apa yang bisa Anda jual atau Anda creating value experience ketika Anda ngomongin skripsi atau bikin tesis? Coba saya dengar, ada yang belum nih, ada yang belum pernah chat nih. Saya tungguin sampai semuanya chat juga. Ayo, apa? Kalau skripsi atau tesis apa nih yang bisa kita kasih tunjuk ke HR? Saya tunggu lagi semenit. Dapat dulu masukan dari teman-teman biar punya gambaran. Resilience. Wah, cakep, Pris. Resilience. Ya. Menghadapi dosen. Betul. Bolak-balik ya, dosen pembimbing. Cara mencari sebuah masalah yang menurut saya nggak mudah. Betul. Finding the problems. Ini biasanya ngomongin topik. Contoh pertanyaannya, contoh value-nya adalah gimana saya bisa finding the root cause gitu, atau saya menemukan akar masalah dari sesuatu, dari tesis saya. Good answer. Seberapa paham dan passionate kita dengan penelitian kita sendiri? Oke, good. Pemahaman materi sesuai deskripsi. Good. Betul, karena itu bisa menunjukin juga seberapa kita punya basic knowledge tentang background kita. Kalau karir yang kita apply sama gitu dengan apa yang lagi kita kerjakan. Good. Apalagi? Reva, thank you. Hafiz, thank you. Hanifah, Rizka, thank you. Apalagi? Siapa lagi nih yang belum pernah? Rata-rata udah semua sih. Oke. Kalau dari saya ini beberapa hal yang bisa saya tambahkan gitu ya. Presentations is one thing ya. Jadi dapat menjelaskan benang merah dari masalah topik. Thank you Ravinia, betul. Menjelaskan benang merah dari masalah topik ini ngomongin soal seberapa Anda ngerti tentang menyambungkan ide gitu ya. Ini juga bisa jadi Anda jualan. Beberapa hal lain adalah presentations gitu ya, yang tentunya Anda pasti presentasi. Research lagi tentang kemampuan Anda research, kemampuan Anda menulis, kemampuan Anda menganalisa. Tadi ada yang bilang project management sama planning organizing, saya satuin itu ya. Gimana cara Anda bisa memastikan, ini kan bisa jadi apa ya, contohnya misalnya saya skripsi saya lakukan dalam 2 semester, bagaimana cara saya memastikan bahwa skripsi saya bisa 2 semester, saya melakukan A, B, C, saya bertemu dengan dosen saya setiap ini, saya melakukan A, saya melakukan B untuk memastikan bahwa project saya bukan project lah, skripsi saya deliver tepat waktu. Bisa nggak dijual gitu? Bisa banget. Jadi pembuatan skripsi pun bisa Anda jadikan untuk menunjukkan bahwa Anda punya kompetensi, Anda bisa planning, Anda bisa organizing, Anda bisa problem solving dengan mencari masalah apa yang pengen Anda beresin, atau apa yang pengen Anda lihat, atau apa yang pengen Anda solve dari skripsi atau tes Anda. Jadi ada begitu banyak hal gitu ya, dan tiap orang pasti punya different angle, tapi what I'm trying to say dengan exercise ini yang sederhana adalah setiap hal yang Anda kerjakan di kampus tuh punya value creations, ada sesuatu. Oke, berikutnya. Nah, dosen killer. Ada nggak sesuatu yang bisa kita jelasin dari dosen killer? Tadi udah ada tuh dari Rizka, resilience menghadapi dosen. Ini saya langsung aja lah ya. Menguji kesabaran, betul. Perseverance atau resilience, menguji kesabaran ada. Dealing with difficulties, gitu ya. Ada nggak yang pernah ngasih contoh di interview? Ada. Pas saya interview ada benar-benar saya pernah ngalamin orang memang ngasih contohnya adalah ketika pernah nggak menghadapi kesulitan dan bagaimana Anda menghadapi kesulitan tersebut. Dia ngasih contohnya adalah ketika dia menghadapi dosen yang killer atau dosen yang sulit. Apakah kita sebagai HR ngerasa itu adalah sesuatu yang aneh? Enggak, karena itu adalah sesuatu yang real. Sesuatu yang Anda hadapi, bahkan malah mungkin dapat nilai tambah, karena Anda bisa mengambil insights, you can get that insight and topik yang clear, yang jelas gitu ya. Dan dari dosen killer Anda mungkin bisa belajar juga untuk jualan take feedback. Anda adalah orang yang ready untuk take feedback. Saya punya dosen yang sulit, dia ngasih saya feedback berkali-kali, tapi yang saya lakukan adalah saya resilience, saya bertahan, dan yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk memperbaiki, atau saya berusaha untuk melakukan apa yang dia inginkan gitu, dengan cara A, B, C. Bisa bahkan contoh seperti ada dosen killer pun jadi sesuatu yang creating value experience sesuai topik kita hari ini gitu ya, yang bisa Anda jual ketika Anda ada di proses interview.
Nah, ini biasanya banyak nih kalau yang kayak saya waktu itu. Biaya hidup seadanya, ini langsung saya tunjukin aja ya. Apa aja contohnya? Ya sama, perseverance lah. Saya kreatif gitu ya dengan biaya hidup seadanya yang satu orang tua kasih gitu ya. Saya being kreatif, saya mungkin dengan biaya hidup seadanya saya berjualan juga. Saya online selling supaya saya punya pemasukan lain. Saya influencing skills dengan cara saya berjualan ke teman saya. Planning organizing gimana caranya dengan biaya hidup yang seadanya itu saya bisa split, ada kebutuhan saya buat bayar ini, ada kebutuhan saya buat bayar kosan, tapi saya juga masih punya beberapa sebagian buat saya tabung atau misalnya saya ada having fund juga sedikit gitu tadi berapapun yang tersisa. Jadi ini bisa bahkan dari contoh ketika Anda di kampus ngekos dengan biaya hidup yang seadanya, apakah itu sesuatu yang you let it go for waste gitu ya, udah biarin aja? No. Try to now prepare gitu ya. Apa aja sih hal-hal yang sebenarnya saya bisa ada value, ada kompetensi yang sebenarnya bisa saya jual dari semua cerita saya di kampus. Nah, ini exercise sederhana lagi. Apalagi ada begitu banyak hal ya. Ada begitu banyak hal. So ini PR Anda, PR teman-teman semua untuk topik hari ini creating value experience. So think about the whole experience that you have in campus dan jangan biarin itu lepas begitu aja. Prepare. Percaya tadi yang saya bilang gitu ya, opportunity comes to those who prepare. Dan saya empathize, saya ngerti bahwa 2020 it's been a tough for everyone. It's been a tough for me as well, seperti yang teman-teman tahu gitu. Saya terpaksa meninggalkan pekerjaan saya di Singapura untuk balik sama keluarga saya di Jakarta. It's been tough for everyone. Tapi percayalah bahwa nanti opportunity datang buat mereka yang ready. Jadi apalagi yang bisa Anda siapkan, apalagi yang bisa Anda prepare gitu. Ketika nanti interview datang, ya Anda ready gitu. Nah, this is last slide dari saya. At the end of the day saya mau bilang ini sih. Maksudnya teman-teman mungkin ngelihat bahwa oh Bang Angga ini karirnya bagus, nanti misalnya ke Mas Ferdi gitu, ikut Mas Ferdi karirnya luar biasa ya. Sekarang udah jadi manajer di Telkom International gitu. Tapi ini buat teman-teman semua ya. Karir itu is a journey. It's never a destination. Kenapa saya bilang begitu? Karena pernah nggak destinasi itu kan tujuan gitu ya. Saya targetin gitu. Pernah nggak saya targetin masuk Facebook Singapura? The answer is clearly no. Jadi buat saya it's not a destination, it's a journey. Anyway saya tinggalin juga kok Facebook Singapura. Saya join ke local startup karena ada personal reason yang bikin saya harus balik ke Jakarta. Tapi saya lihat karir saya tuh kayak journey. Betul-betul kayak journey. Saya nikmatin semua journey-nya. Jadi kalaupun saat ini Anda sedang masih kuliah gitu ya, teman-teman masih kuliah, atau teman-teman yang sedang mulai mencari pekerjaan, it's good Anda ikut sesi hari ini dan take this as your insight gitu. Bahwa karir Anda nanti, dan kalau saya bisa tambahin ya, career is not a competition. Bukan soal kompetisi. Okay? Do not look at other people karena tiap orang punya timing yang beda-beda. Oke? Tiap orang punya timing yang beda-beda. Timingnya misalnya timingnya Davin sama timingnya Bunga beda. Timingnya Nada Dirta sama Ravinia beda. Jadi karir is not a competition and it's not a destination. Bukan Anda ini karir saya stop di Astra, saya stop di Astra. Enggak. Tapi itu journey. Bahkan kalaupun Anda kerja 40 tahun satu perusahaan yang sama gitu ya. Kan karir Anda juga di sana muter-muter kan. So it's a journey. Jadi enjoy the journey, it's not a destination, ikutin journey-nya dan it's not about competition sih buat saya. So itu dari saya pagi hari ini. Kita masih punya waktu sih untuk Q&A. Saya serahkan balik waktu Q&A-nya mungkin ke Aras. Silakan Aras. Oke, terima kasih banyak Bang Angga untuk materi hari ini. Keren banget, banyak banget insight yang bisa didapetin, termasuk buat saya juga karena saya juga ini sebagai mahasiswa semester akhir gitu, semester 7 juga, dan untuk persiapan juga di pekerjaan nanti. Nah, di sini silakan bagi yang mau bertanya, boleh on mic-nya, boleh langsung tulis di kolom chat-nya, langsung aja kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, sambil menunggu pertanyaan nih Bang, aku tertarik banget sih sama karirnya Bang Angga nih, karena kan di background-nya sendiri kan itu di bagian hukum ya. Nah, tapi apa sih yang membuat Bang Angga itu tertarik di bagian menjadi fokusnya itu di bagian HR gitu?
Kenapa gitu? Karena kan padahal kan selama 4 tahun kuliah itu kan hukum semua tentang hukum, tapi kenyataannya di HR gitu. Sambil nunggu pertanyaan yang lain. Ya, makanya yang saya bilang tadi, teman-teman sangat beruntung gitu ya, maksudnya ikut salah satunya adalah webinar Sinergi Selaras Academy gitu, karena teman-teman dapat input dari awal. Kalau Aras tadi pertanyaan Aras ke saya gitu, ketika saya kayak pakai spion, I look back gitu ya at my career, saya sebenarnya sempat ada bingung-bingungnya Aras itu di awal. Ya di sini ada Om Asar, ada Pak Asar gitu ya, salah satu mentor saya, dan saya bilang saya harus berterima kasih gitu sama beliau, karena salah satu yang bikin saya tertarik dengan HR saat itu adalah kan saya pertama di industrial relations gitu ya, saya di IR karena background saya gitu ya, di fakultas hukum saya belajar. Saat itu saya belum ada kecintaan ke HR sih Aras, karena saya masih dari hukum, saya coba internship sebentar di law firm, saya nggak cocok, kemudian saya coba ke industrial relations, tapi masih ada hukum-hukumnya, and that's all. Kemudian saya coba ke people development, salah satu HR yang lain, ya saya kemudian mulai belajar gitu ya, tapi saya harus akui yang betul, the moment saya ketemu Pak Asar di Auto 2000, dan saya belajar banyak dari beliau, fokus waktu itu ke learning and development, dan itu adalah proses awal saya menyukai HR. Jadi entry-nya saya adalah ketika saya belajar soal training and learning and development. Kenapa? Setelah saya look back gitu ya, ternyata memang itu salah satu entry atau function HR yang dekat dengan karakter saya. Mungkin yang suka sharing, karakter saya yang lebih live orangnya gitu ya, cocok dengan saya. Ketemu teman kayak Mas Ferdi, ketemu mentor kayak Pak Asar yang juga frekuensinya sama, saya makin menyukai dulu saat itu pekerjaan saya sebagai trainer, sebagai learning and development specialist. Jadi saya belajar di situ dulu Ras gitu. Nah, ketika satu saya sudah belajar di situ, akhirnya saya mulai stop, kayak merenung dan memikirkan kembali gitu. Oh, ternyata HR tuh ada hal-hal lain ya. Dan dari situ saya mulai explore hal-hal lain. Jadi kayak saya graduations, waktu itu saya juga lulus, waktu itu Pak Asar masih jadi manajer saya resign gitu ya. Dan saya melihat dunia yang lebih luas gitu di HR. Dan disitulah mulai akhirnya kecintaan saya ke dunia HR sih. Dan kenapa saya suka di HR? One thing tentang HR adalah ini salah satu bagian dari perusahaan yang sebenarnya memegang peranan paling penting sih, dimanapun perusahaan itu berada. HR is the most important functions menurut saya, karena your biggest asset gitu as a company is actually a human being. Dan HR adalah yang bertanggung jawab sih terhadap hal tersebut, Aras gitu. Hal lain yang kenapa saya suka HR, ya ternyata itu sesuai dengan karakter saya sih, yang suka memang develop orang gitu dan lihat orang grow. So I think that's the answer to your questions. Oke, terima kasih Bang Angga. Nah, di sini kebetulan ada pertanyaan juga dari Mbak Rizka yang pertama. Itu pertanyaannya adalah, apakah betul ketika dari S1 atau fresh graduate ini dan memiliki langsung melanjutkan S2 tanpa pengalaman bekerja tertarik? Nah, itu maksudnya mitos atau fakta kayak gitu kali. Oke. Buat saya nggak bisa. Rizka, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus, Rizka. Saya tidak bisa bilang bahwa apakah peluang bekerja akan lebih sempit atau bahkan akan lebih besar, karena saya nggak punya data dan belum ada research yang ngomongin hal tersebut. Tapi kalau saya boleh kasih suggestions, kalau saya boleh kasih masukan, buat saya alangkah baiknya habis S1 kerja dulu. Kalau ini personal preference saya. Jadi to your questions, saya nggak bisa jawab iya atau tidak, apakah lebih sempit atau lebih besar karena HR kurang tertarik, karena ini bisa saja mitos, bisa saja fakta. Tapi saya nggak punya data yang bisa bilang gitu, karena ya ada yang suka, ada yang nggak suka juga. Jadi I would say 50-50. Tapi kalau kamu tanya saya, preference saya adalah sebaiknya dari S1 kerja dulu. Kenapa? Karena ketika kalian bekerja, tadi saya bilang, kadang-kadang apa yang kalian temukan di pekerjaan kalian ternyata beda sama background kalian S1 gitu. Kecuali emang kalian udah jelas S1 saya hukum, saya mau S2 LLM di luar negeri gitu ya. Jadi kayak LLM itu kan lulusan hukum luar negeri, dan saya mau berkantor di law firm. Itu kalian udah clear. Kalau yang memang jalurnya ada di antara teman-teman yang jalurnya memang spesifik kayak gitu, go ahead S1, S2, spesialis, dan kalian akan loyal dengan
pekerjaan atau background kalian tersebut. Tapi buat yang masih mau explore gitu ya, saran saya dari S1 kerja dulu aja. Karena kadang-kadang ketika kerja, oh ternyata ini seru gitu ya. Kalau gitu gue ambil ini deh. Karena banyak banget teman-teman saya dari S1, kemudian S2-nya beda gitu. Dari S1 kemudian kerja di HR, suka S1-nya misalnya finance, tiba-tiba kerja di HR, suka HR, S2-nya ambil manajemen human resources. Gitu. Karena buat saya optionsnya adalah itu, Rizka. Kalau memang secara kerjaan udah spesifik, tahu maunya apa, dan udah pasti di situ, emang spesialis yang sifatnya profesi kayak akuntan, kayak lawyer gitu ya, go ahead. Tapi buat saya kalau belum jelas atau masih mau explore, mendingan kerja dulu. Karena bisa aja S2-nya nanti berhubungan dengan pekerjaan yang Anda lagi lakuin sekarang. Dan bisa aja berubah. So, itu my personal advice buat Rizka. Kristiani. Oke, oke. Terima kasih Bang Angga untuk jawabannya. Berarti Ya. kalau misalkan aku bisa simpulin, kayak di sini tuh untuk melanjutkan ke S2 tuh kita bisa ambil dulu pengalaman dari pekerjaan gitu ya. Nah, terus ketika di pekerjaan itu kita suka, nah kita bisa ambil yang bagian yang relate sama pekerjaan itu berarti ya. Oke. Betul, Ras. Oke. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Mbak Kristiani. Di sini banyak background universitas ternama menjadi salah satu syarat universitas yang biasa gitu. Dan apakah HR selalu melihat alma maternya pelamar atau gimana tuh Bang? Buat Kristiani, yang pertanyaan kedua dulu ya, apakah HR selalu melihat alma mater pelamar? Jawabannya tidak. Tapi saya nggak mau juga kayak ideal situations. Betul ada beberapa perusahaan yang memang akan benar-benar looking into universitas tertentu. Gitu. Itu nggak bisa dihindari dan that's the fact. Tapi apakah semua perusahaan selalu melihat alma mater pelamar? Jawabannya adalah tidak. Tidak gitu. Dan bagaimana solusi untuk fresh graduate dari universitas biasa? Buat saya sebenarnya nggak ada universitas biasa, nggak ada universitas luar biasa sih. Semua balik lagi ke apa yang Anda kerjakan apa yang Kristiani kerjakan di kampus masing-masing. Kalau memang karena orang dari universitas yang lebih bagus, misalnya yang orang dari top 5 university gitu kita bilangnya gitu ya, dan mereka punya advantage atau keuntungan yang lebih unggul, then that's the fact, nggak apa-apa Kristiani gitu, karena mungkin mereka akan mulai balik ke yang tadi saya bilang ya. Kenapa saya bilang karir is a journey and it's not a competitions. Karena bisa aja mereka mulai dengan perusahaan yang lebih bagus dulu. Atau kita sebut lagi karena mereka top 5 university, mereka mungkin punya chance masuk ke top 5 organisasi atau top 5 companies. And that's the fact, that's the data, that's fine gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang bukan dari top 5 university misalnya ke perusahaan juga yang bukan top 5 itu. Nggak apa-apa, startnya bisa beda, tapi at the end of the day kan nanti ujungnya di mana gitu ya, maksudnya prosesnya kayak apa, journey-nya kayak apa. Jadi buat saya, ya solusinya adalah pertama, kalau emang kalian tahu pekerjaan tersebut jelas-jelas bilang hanya dari universitas A, B, C, ya jangan ngelamar. Itu buang-buang waktu. Itu sih tips dari saya pertama, jangan buang-buang waktu untuk daftar ke perusahaan yang jelas-jelas sudah masukin universitas mana aja yang mereka mau. Ya udah, nggak usah daftar. Yang kedua solusinya adalah again be prepared. Tetap be prepared apa yang Anda lakukan di perusahaan di kampus, siapkan semua apa yang Anda kerjakan, dan one day ketika opportunity itu datang, Anda siap banget sih untuk sharing bahwa Anda you did a great job gitu ketika Anda ada di kampus. Itu sih. Tapi yang jawaban kedua adalah nggak semua perusahaan lihat alma mater pelamar kok. Oke, terima kasih Bang Angga. Berarti yang memang dilihat sama perusahaan itu gimana sih kita melihat membuat value dalam kampus itu ketika kita di kampus kan ya. Berarti bukan masalah besar atau tidaknya alma mater itu gitu ya. Yep. Oke, mungkin itu sih Mbak Kristiani. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Reva, yaitu apakah training skill seperti ISO, K3, dan lain-lain itu membantu untuk masuk ke dunia kerja atau saat melamar pekerjaan? Gitu sih, Bang. Thank you Reva pertanyaannya. Kalau untuk sama-sama Kristiani. Kalau untuk pertanyaan Reva, apakah membantu untuk masuk ke dunia kerja? Tergantung dari apa yang Reva daftar sih. Tergantung dari apa yang teman-teman apply gitu ya. Kalau misalnya teman-teman dari misalnya teknik lingkungan,
kemudian daftar ke, ada kan kalau misalnya di perusahaan-perusahaan, apalagi di pabrik tuh, Environmental Health Specialist gitu, HSE. Tentunya yang ISO K3 ini laku banget, udah pasti 100%. Anda masukin, Anda misalnya highly certificate ISO atau K3 gitu, udah pasti. Tapi kalau misalnya Anda dari situ kemudian Anda pengen coba HR gitu ya, apakah saya akan lihat training ISO sama K3 Anda? Jawabannya adalah tidak. Jadi untuk pertanyaan ini adalah tergantung dari role yang akan kalian apply. Kalau role yang kalian apply itu sertifikasi ini memang sesuatu yang connect ke sana, itu akan jadi huge advantage buat kalian. Gitu. Oke, berarti emang tergantung posisinya Bang ya. Kalau misalkan kan ISO tuh banyak tuh ya si sertifikasinya. Nah, misalkan emang mau dituju ke perusahaan itu dan bagian itu, dan itu memang harus diperlukan gitu sertifikat sebagai nilai tambahnya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Bunga. Apakah pengalaman lomba sangat berpengaruh terhadap kesempatan dari mendapatkan kerja? Pengalaman lomba sangat berpengaruh terhadap kesempatan bekerja. Aku akan hilangkan kata-kata sangatnya ya, Bunga. Tapi berpengaruh ya. I think berpengaruh. Pengalaman lomba, kalau misalnya saya bisa ambil lebih ke high level, mungkin ini ngomongin soal prestasi kali ya. Prestasi apa yang kalian lakukan. Lagi-lagi balik ke topik yang Sinergi Selaras Academy hari ini bawakan tentang value experience gitu ya. Jadi sebenarnya kan pengalaman lomba atau prestasi yang kalian punya itu nunjukin bahwa kalian creating another value experience, yaitu apa, misalnya kompetitif, value experience, apalagi value experience kalian orangnya punya target, punya goals yang kalian bisa achieve dan lain sebagainya. Jadi betul sekali ini bisa berpengaruh terhadap kesempatan mendapatkan pekerja. I would say yes, karena tips saya juga selalu untuk di resume itu salah satunya adalah kalau kalian punya prestasi yang bisa ditunjukkan, sebaiknya dimasukin ke resume. Tapi bukan lomba lah ya, prestasi kan bisa macam-macam. Gitu. Oke, terima kasih Bang Angga untuk jawabannya. Dan selanjutnya di sini ada pertanyaan dari sedikit ya tentang pengalamannya. Nah, jadi Mbak Nada ini lulusan Februari di tahun 2020 kemarin, dan alhamdulillahnya sekarang sudah bekerja dan berjalan hampir 6 bulan. Nah, jujur ketika saya mendengar perjalanan karir Bapak itu sangat salut. Nah, saya ingin bertanya, Pak, mungkin ini sekedar untuk brainstorming bagi saya pribadi, selama pengalaman Bapak meniti karir, memang selalu ada rasa penasaran untuk karir lain. Nah, sebenarnya rasa penasaran untuk eksplor itu ada rasa yang normal atau lebih prefer fokus meniti karir di satu titik begitu, Pak? Karena pengalaman saya sekarang ini sedang ada di rasa penasaran yang tinggi untuk eksplor banyak hal. Nah, jadi Mbak Nada ini pengennya berbisnis, tapi juga pengen bekerja juga gitu. Nah, ada ini untuk explore karir fokus satu hal atau memang bisa dicoba untuk dua-duanya kayak gitu. Itu sih Bang. Oke. Nada, thank you pertanyaannya, dan terima kasih udah salut sama perjalanan karir. Percayalah perjalanan karir saya nggak semulus yang saya gambarkan di karir journey tadi gitu. There is always ups and down. Tapi again buat saya it's a journey yang worth it untuk dijalanin. Untuk pertanyaan Nada, sebentar ya, brainstorming. Oke. Nada, saya cuma mau bilang begini sih sebenarnya. Even if kamu mau coba atau kamu mau explore atau penasaran, it's always good to have the apa ya saya bilang, semacam analisis dulu sih, Nada, pro and cons. Dan kalau pertanyaan kamu kan spesifik ya di tahun ini, tahun 2020. Unfortunately, saya harus bilang jangan coba-coba di tahun ini gitu. Jadi kalau misalnya kamu masih ada pekerjaan yang kamu kerjakan sekarang dan menurut kamu ini pekerjaan yang masih kamu bisa lakukan dan kamu masih bisa menikmati pekerjaan ini, lakukan dengan maksimal. Yang coba-coba atau yang explore, buat saya di hold mungkin di tahun 2021 atau di 2022 ketika kondisi sudah lebih stabil gitu, karena it's not an easy year again for everyone gitu.
Tapi apakah perasaan explore itu adalah perasaan yang normal? It's really normal. Sangat-sangat normal. Nada. Kalau Nada tanya pun ke saya gitu ya, saya pun tetap berpikir gimana cara saya bisa pensiun di umur 40 atau maksimal 45. Tetap kok, saya masih kepikiran gimana cara saya bisa pensiun. Karena saya juga nggak mau terus-menerus ada bekerja di perusahaan gitu selama sampai saya pensiun. Tapi ya bisa aja ntar akhirnya saya pensiun juga di perusahaan. Karena kan again ini sesuatu yang tadi Nada bilang ya, explore apakah saya ada keinginan, normal kok, sangat normal gitu. Tapi jadi tips saya adalah satu, ini adalah hal yang sangat normal, that's fine. Kedua, explore dan coba itu harus dilakukan dengan analisa dulu. Emang nyobanya maunya apa, planningnya gimana, kenapa pengen coba hal tersebut. So making sure you have all the answer. Oke. Yang ketiga adalah kalaupun Anda mau mencoba atau Nada mau mencoba atau mau mengeksplor, jangan dilakukan di tahun sekarang atau bahkan tahun depan. I would say paling cepat mungkin di 2022 karena it's not an easy year for everyone, dan kita nggak tahu besok akan kejadian apa soalnya di tahun 2020 ini. Itu sih saranku, Nada. Berarti memang untuk di tahun ini bahkan di tahun depan pun kita setidaknya bisa untuk mencari yang aman dulu kali Bang ya, sebelum ketika keadaan sudah stabil baru itu memang bolehlah buat explore kayak gitu. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Reva nih lagi. Jadi misalnya saya udah training salah satu skill dan pada saat melamar kerja itu tapi tidak berhubungan, apakah tetap bisa saya ajukan atau tidak, Bang? Saya sudah training dan pada saat melamar kerja tidak berhubungan, apakah tetap saya ujukan atau sertakan? Nggak apa-apa, tetap disertakan aja, Reva. Meskipun misalnya training tersebut nggak terlalu berkaitan, tapi kan again itu bisa sesuatu yang creating another value experience. Contoh misalnya ada pertanyaan gimana cara Anda multitasking, ya mungkin Anda bisa bilang ya saya bekerja, tapi saya juga melakukan training tersebut. Atau misalnya bisa nggak kasih contoh di mana Anda mengejar target tertentu. Anda bisa jadikan contoh training tersebut sebagai salah satu contoh value yang Anda bawakan. Jadi saran saya tetap dimasukkan meskipun kayaknya saya ketendang ya barusan. Halo? Ya, halo Bang. Barusan saya ke kick ya. Oh iya, kayaknya ada masalah di sinyal sedikit. Oh oke. Iya, tadi untuk pertanyaannya Reva ya terakhir, nggak apa-apa sih dimasukin ke resume. There is no harm juga untuk dimasukin skills-nya meskipun tidak terlalu berhubungan, karena bisa aja nanti jadi salah satu contoh, again ketika kita ngomongin soal kompetensi atau value experience gitu ya, bisa aja dijadikan salah satu contoh ketika Anda interview gitu. Jadi buat saya nggak ada salahnya kok dimasukin, nggak akan mengurangi nilai Anda juga. Oke, thank you Bang Angga untuk jawabannya. Nah, selanjutnya di sini ada Kristiani lagi bertanya. Nah, untuk pribadi Bang Angga sendiri, gimana sih untuk menentukan perusahaan-perusahaan yang memang sekiranya pas dengan kemampuannya Bang Angga atau background-nya? Dan apakah Bang Angga memang mencoba melamar karena melihat dari kualitas perusahaan itu, atau Bang Angga punya tips sendiri gitu untuk memilih perusahaannya? Gitu Bang. Berarti pengalaman. Oke, thank you Kristiani pertanyaannya. Jawaban saya adalah pertama nanti ketika kamu sudah meniti karir kamu agak lebih jauh dan kamu lebih punya banyak options gitu. Maksudnya options adalah kamu lebih punya banyak pertimbangan perusahaan mana yang mau dituju.
ketika karir sudah build, kamu sudah punya reputasi gitu ya, akan lebih banyak options gitu ya. Aku akan put faktanya dulu lah, maksudnya realitinya kayak gitu ya. Di awal-awal ketika saya berkarir sih jujur yang saya cari adalah perusahaan yang bisa memberikan saya another exposure gitu. Saat itu kenapa saya 5 tahun berhenti juga gitu ya, Pak Asar juga tentunya tahu gitu, karena dulu manajer yang saya tinggalkan juga di Astra setelah 5 tahun adalah karena saya berpikir bahwa saat itu Astra udah nggak bisa lagi memberikan apa yang saya inginkan, karena saat itu kondisi organisasi membuat saya nggak bisa move ke terlalu banyak tempat, dan saya pikir saya pengen belajar HR yang lain, dan satu kesempatannya nggak ada gitu. Jadi tadi ke pertanyaan Kristiani, saya punya reason yang clear gitu kenapa saya waktu itu pindah. Nah, perusahaan berikutnya apa? Nah, itu yang waktu itu yang tadi saya bilang gitu, karena saya baru, saya nggak terlalu punya banyak options lah. Jadi kalau ditanya perusahaan next-nya apa, saya hanya melihat waktu itu saya pengen perusahaannya kalau bisa yang karena kan Astra itu lokal gitu ya. Jadi saya pengen perusahaan yang lebih ada internasionalnya gitu. Saat itu saya punya keinginan juga untuk melatih kembali bahasa Inggris saya gitu biar lebih baik, karena di Astra kan nggak kepake bahasa Inggris saya saat itu. Jadi saya pengen melatih bahasa Inggris saya. Kebetulan ada perusahaan ini satu datang ketika saya di LinkedIn gitu ya, reach out ke saya. Ya udah, saya lihat dulu. Kalau ditanya pertimbangannya apa, saya cuma lihat apakah perusahaan tersebut secara keuangan baik-baik saja. Itu kan datanya kalian bisa dapat lah di Google gitu ya. Saya lihat yang berikutnya role-nya cocok nggak yang saya inginkan, sesuai yang saya harapkan nggak, saya bisa belajar hal baru gitu ya. Terus yang ketiga saya biasanya ngelihat lokasi juga sih. Satu itu saya masih mau di Jakarta aja gitu. Ya udah, 3 sederhana lah waktu itu, saya belum banyak gitu. Nah, long story short saya pindah ke Dari Avaria. Setelah dari situ gitu ya, as you grow dan kalian akan punya lebih banyak option sih. Gitu. Tapi kalau Kristiani nanya pertimbangan saya apa, saya selalu mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut memberikan saya exposure baru tentang dunia HR yang ingin saya pelajarin. Gitu. Oke, berarti kalau Bang Angga sendiri memang pengennya cari perusahaan yang bisa memberikan pengalaman lagi buat HR-nya Bang Angga dan untuk develop lagi ya gitu. Oke, nah mungkin itu sih tips-tipsnya dari Bang Angga sendiri. Nah, silakan, apalagi ada yang ingin bertanya lagi? Nah, sambil nunggu lagi dan masih ada waktu juga nih Bang, aku ada pertanyaan. Kan tadi kata Bang Angga pas di presentasi tadi, kita juga bisa membuat value dari skripsi gitu bahkan. Nah, itu tuh apakah si value dalam skripsi ini kita bisa jelaskan di CV kita atau memang itu hanya buat interview gitu Bang? Kalau menurutku sih hanya di prepare buat interview aja sih. Jadi salah satu contoh. Jadi value experience yang tadi saya bilang nggak semuanya masukin CV sih, bukan. Jadi sesuatu yang Anda tulis itu bukan tulis di deskripsi maksud saya, tapi tulis di coret-coretan teman-teman gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan salah satu value lah teamwork, Anda tahu teamwork kok pernah diskusi kelompok nih. Value apakah Anda pernah memplanning atau mengorganisasi sesuatu? Gue pernah bikin skripsi nih, skripsi gue punya timeline-nya begini-begini, bisa gue jelasin nih ini. Jadi lebih ke persiapan di notes Anda, bukan dimasukin ke resume sih, Ras. Gitu. Oke, berarti event itu adalah kayak kita suka gamers gitu misalkan Mobile Legend, nah itu terus kita kan berlima kelompoknya terus tapi suka ikut turnamen dan itu bisa dijelasin gitu Bang? Totally, sangat bisa. Itu again di notes Anda gitu. Bahkan itu good questions, maksudnya good input gitu. Bahkan games kayak begitu pun sangat bisa, sangat bisa. Kalau kalian nanya ya, kalau kalian percaya nggak percaya, waktu saya masuk Astra, saya ditanya siapa inspirasi saya. Jawaban saya Naruto waktu itu. Saya clearly saya jawab Naruto dan saya jelasin kenapa saya suka Naruto dan saya diterima kerja aja tuh. Jadi as long as you can make it relevant. Gitu. Bahkan main Mobile Legend berlima kolaborasi, as long as you can make it relevant ke pertanyaannya, karena nggak ada pertanyaan, nggak ada jawaban yang benar atau salah sih menurut saya. Oke, terima kasih Bang Angga. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Fahreza. Nah, Mas Angga kan ini sebagai HR di teknologi industri gitu, baik itu Facebook dan Warung Pintar. Apakah ada hal khusus yang dicari dari seorang calon engineer selain hard skill yang ada di CV, ataukah ada sesuatu yang spesifik yang bisa disampaikan pada saat interview yang bisa meyakinkan HR itu untuk rekrut si calon engineer-nya ini? Hafiz yang dari ini ya tadi ya, Fasilkom kayaknya. Iya. Pertanyaan bagus, Fis. Kalau untuk
engineers aku harus akuin mungkin 90% of the sukses, apalagi ketika Anda fresh grade, benar-benar pure dari technical skills, dari hard skills. Karena kalau misalnya join ke Warung Pintar pun, begitu Anda, kita lihat punya capacity, Anda pengen join gitu ya, hal pertama yang dilakukan adalah, bahkan sebelum interview, Anda akan dikasih kayak tes technical sih, untuk coding, untuk kalau misalnya data, untuk ngelakuin data analisis gitu, data engineering, dan balikin ke kita. Once kita happy dengan technical skills-nya, baru habis itu kita interview. Dan di interview, as we know, engineers itu kita nggak terlalu lihat komunikasi sih, karena kita tahu one of the kompetensi yang lack dari engineers adalah misalnya communication, so it's totally fine. Jadi kalau untuk engineers, Fis, menurut saya jawabannya adalah harus nunjukin di CV semua technical skills. Kemampuan Anda pakai misalnya Java lah, Python lah, SQL lah, apapun itu harus di showcase. Kalau misalnya ada project-project yang Anda kerjain yang berkaitan dengan hal tersebut, kamu masukin, benar-benar nunjukin strength-nya di technical skills duluan sih, Hafiz, more than anything. My suggestions gitu. Oke, terima kasih Bang Angga. Berarti untuk yang fresh graduate kayak engineer ini memang lebih ke hard skill ya? Iya. Oke. Oke, nah tadi kan ada singgungan terkait dengan warung pintar gitu. Nah, untuk saat ini tuh apakah warung pintar itu lagi ada open job gitu atau gimana? Nah, mungkin bisa ada sedikit gitu di insight-nya, Bang. Ya, bisa lihat di LinkedIn. Kalau teman-teman punya LinkedIn, bisa go ke Warung Pintar. Dan kalau kalian punya, kayaknya LinkedIn juga adalah masuk ke Workable kita, ke platform kita. Kita lagi grow, kita lagi hire banyak, dan 2021 kita akan grow quite massive. Tapi memang karena kita grow pertamanya itu di warehouse sama di operations, jadi memang banyak sales sih. Ras gitu. Cuman who knows gitu, dari teman-teman semua yang tertarik untuk ke sales gitu ya. You can see all the opportunity ada di kita punya platform sih. Oke, nah itu teman-teman di sini, jadi mumpung ada kesempatan, silahkan buat cek-cek LinkedIn-nya dari Warung Pintar itu sendiri. Siapa tahu memang kalian tertarik dan bisa nyantol gitu sama Warung Pintar itu sendiri. Gitu sih, Bang. Nah, oke. Paling itu sih, apakah ada yang bertanya lagi? Ada ini, Kristiani. Aku nggak apa-apa, Oh, iya. aku bacain aja sih. Oke. Apakah ada platform online lain gitu ya di 2020 ini, kan susah gitu ya. Biasanya Google, LinkedIn, apakah ada platform online lain dalam mencari lowongan kerja? Platform online lain banyak sih. Contohnya kayak setahu saya ada startup kayak Glints yang juga banyak lowongan. Bukan platform online. Bukan platform online. Ada platform lain dalam mencari lowongan kerja. Platform lain sebenarnya yang sekarang banyak sih ya hanya LinkedIn adalah source utama sih. Saya tetap merasa LinkedIn adalah source utama, dan platform lain kayak misalnya Glints yang saya tahu, ini bukan platform sih, tapi lebih ke hiring firm gitu yang memang sering banyak itu Glints. Kemudian ada yang baru juga tuh Job2Go, itu juga banyak ngasih beberapa lowongan-lowongan khususnya buat yang fresh grade. Kayaknya mereka banyak tuh Job2Go ID, bisa ngelihat mereka juga. Dan pertanyaan berikutnya dari Kristiani adalah, kalau perusahaan tersebut buka lowongan, apakah sebenarnya saya bisa melamar? Jawabannya adalah tentu sangat bisa. Ya tuh, Ferdi bantu jawab. Bisa ke website perusahaan, cari fitur karir, itu adalah juga salah satu yang bisa kalian lakukan. Jadi pertanyaan Kristiani dijawab Ferdi itu, jadi bisa aja ke perusahaan itu, lihat lowongannya dan lamar aja, apa-apa. Oke. Nah, berarti memang sekarang ini zamannya udah online gitu, Bang ya, bukan saatnya kita nyari-nyari di koran lagi gitu atau di majalah. Nah, memang Enggak. Oke. Bahkan untuk apply langsung datang ke perusahaan aja udah sulit gitu ya buat. Sorry, maksudnya Kristiani tidak membuka lowongan, apakah bisa melamar? Saran saya jangan, Kristiani. You will waste your time. Oke. Oke, mungkin itu Mbak Kristiani dari jawabannya. Ya, sama-sama.
Jadi jangan. Saya tahu banget memang berat dan memang susah 2020, tapi I don't recommend Anda untuk sembarangan ngelamar ke semua perusahaan buka nggak buka gitu ya. Dan juga gitu. Saya tahu susah, saya empathy. Tapi bukan berarti perusahaannya nyarinya finance manager, Anda nggak punya background, Anda lamar, don't waste your time. Karena itu malah bikin Anda kayak jadi nggak berharga. Jadi prepare yourself, renungkan apa yang Anda kerjakan di kampus kemarin, notes segala macam. Opportunity will come for those who prepare. Jadi buat saya prepare yourself dan jangan sembarangan ngelamar. Karena nanti Anda kebanyakan juga akhirnya kebingungan sih. Kemarin adik saya, kenapa saya bilang gitu? Karena adik saya juga kesulitan dari kerjaan. Dia sempat kayak desperate juga karena perusahaannya di let off gitu ya. Kalau saya boleh sharing, dia kerja kayak di perusahaan make up gitu, terus di let off dan dia udah mulai sembarangan gitu ya. Tapi saya biarin aja karena buat saya itu adalah fase hidup dia, biarin dia kesulitan. Akhirnya dia konsult ke saya. Ketika dia konsult ke saya bilang, can I see your CV gitu. Ya udah, habis itu kita perbaikin sama-sama. Lo mau fokusnya kemana? Lo tuh kerja terakhir 2 tahun terakhir di make up, tapi sekarang udah daftar, lo mau balik ke lawyer gitu ya, karena dia Fakultas Hukum Unpad saat itu. Tapi dia kerja terakhir memang di make up, karena dia memang juga doyan make up, dan make up-nya juga bagus gitu, by the way, sekalian iklan. Tapi lo mau yang mana nih sekarang gitu. Dia bilang dia karena make up susah, saya bilang susah banget make up, lo mendingan balik ke lawyer. Gitu. Nah kalau balik ke lawyer, CV lo nggak bisa kayak gini, nggak bakal dia ngelihat. Gitu. Akhirnya dia ubah, dia utak-atik. Gitu. Kemudian setelah ini lo lihat lowongan, gimana cara nyarinya, filter segala macam, dan lihat perusahaannya. Kalau perusahaannya besar atau bagus, lo pasti nggak dilirik gitu. Karena the last 2 years lo nggak ada hubungan sama lawyer. Lo harus mulai dari perusahaan yang kecil. Jadi karena dia konsult ke saya kasih masukan-masukan yang faktual. Lo harus jadi perusahaan yang kecil, perusahaan yang baru. Akhirnya dia end up lah di satu perusahaan kecil, tapi gajinya lumayan, dan dia dapat pekerjaan di 2020 gitu. Karena buat saya, again, lu nggak sembarangan memukul. Jangan jadi kayak petinju yang sembarangan memukul. Gitu. Lu nggak tahu apa yang lu pukul, lu kebingungan sendiri. Karena dia pernah waktu itu, gue dipanggil interview nih, tapi gue nggak tahu ini buat yang mana. Itu kan jadi nunjukin lo nggak ready gitu. Entah ketika di interview juga lo kebingungan nih perusahaannya apa, lo nggak tahu. Jadi jangan kayak gitu. Akhirnya saya ubah semua, saya ubah CV-nya, saya ubah persiapannya, saya bilang dia lebih intentionally pilih perusahaannya, daftar yang sesuai, ingat lo daftarnya apa, dan akhirnya dia dapat lah setelah sebulan setengah. Enggak sih, setelah sebulan setengah konsult sama saya, tapi total dia hampir 4 bulan loh waktu itu nyari kerjaan. But finally, luckily dia dapat. Gitu. Dengan apa? Dengan prepare dan intentionally pilih. Nggak semua didaftarin. Gitu. Oke, terima kasih Bang Angga untuk jawabannya. Nah, mungkin di sini kalau misalkan kan kita pengen ada daftar di beberapa bidang atau beberapa perusahaan gitu. Nah, itu tuh tadi CV-nya itu harus dirubah sesuai dengan relate-nya sama perusahaan itu, apa memang tetap semua pengalaman kita ditulis di situ yang termasuk yang nggak relate juga, Bang? Gimana? Tergantung banget sih, Aras, aku harus bilang. Tapi semakin CV kamu isinya semakin CV kamu isinya relevan dengan role yang mau kamu daftar, ya chance-nya akan lebih besar gitu ya. Seperti yang saya bilang gitu, adik saya terakhir daftar banyak di lawyer, tapi karena 2 tahun terakhir dia make up, dia tulis make up artist, make up kayak make up specialist gitu ya. Yang nggak bakal ada yang ngelirik lu 2 tahun terakhir bukan lawyer gitu. Akhirnya saya ubah karena 2 tahun terakhir itu dia masih ngelakuin kayak freelance lawyer. Saya bilang remove make up-nya, bilang aja lu 2 tahun terakhir self-employed dengan melakukan freelance lawyer. Akhirnya dapat kan kerjaan. Jadi make it your CV jadi relevan sama role yang mau daftar sih. Itu sih suggestion. Oke, terima kasih Bang Angga atas jawabannya. Nah, dan saat ini kita sudah sampai di penghujung acara, di mana sudah cukup berakhir sudah pematerian untuk hari ini. Dan buat teman-teman semua di sini, jangan lupa untuk 2 minggu ke depan kita masih ada agenda lagi. Yang minggu depan ada Mas Ferdi dengan materi tentang interviewnya dan gimana kita melatih diri kita untuk interview segala macam. Dan selanjutnya juga ada dari Om Asar ini untuk gimana meng-create persiapan karir kalian gitu untuk kedepannya. Dan mungkin di sini dari Bang Angga bisa memberikan closing statement gitu untuk kasih semangat buat teman-teman atau persiapannya untuk terakhir. Ya. Semangat saya yang saya kasih ke buat semua teman-teman satu hal sih, ketika Anda ngelihat orang-orang yang udah sukses gitu ya, know for sure bahwa perjalanan karir mereka nggak semudah yang mereka ada di sana sekarang gitu. Jadi mereka pasti punya ups and down dan mereka pasti nikmatin journey-nya.
Kalau saat ini misalnya teman-teman masih mencari pekerjaan, masih menunggu gitu ya dan masih menanti, itu akan datang ke mereka yang prepare. Jadi saran saya adalah prepare dari Anda sebaik-baiknya, opportunity will come. Dan bisnis kita nggak bakal selama-lamanya begini. Percayalah, karena kan orang lagi kejar-kejaran vaksin. 2021 semester 2 saya yakin banyak perusahaan akan get back. 2022 perusahaan mungkin bakal hiring yang masif gitu. Nah, ketika hiring masif ini datang, mereka yang prepare diri mereka, mereka yang akan berhasil. Jadi wait and prepare yourself, and then you will get a dream job yang Anda pengen one day for sure. Oke, terima kasih Bang Angga, keren banget untuk penutupnya. Dan buat teman-teman semua, sekali lagi be prepared buat segala persiapannya. Dan sekali lagi terima kasih Bang Angga atas kesempatannya dan waktunya telah Sama-sama. sharing di sini. Sampai ketemu lagi dan kita tutup aja untuk webinar hari ini. Terima kasih juga Mas Ferdi dan Om Asar telah hadir di minggu ini. Sampai bertemu minggu depan. Untuk itu saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Waalaikumsalam. Angga. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Azhar, halo.